Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih bersama program Bible and Coffee. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan karena kita percaya Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena lawatan Tuhan nyata, karena kasih Tuhan nyata atas hidup kami. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan yang terus memperbarui hidup kami, memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami pagi hari ini mengerti akan kebenaran, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami, menuntun hidup kami di sepanjang hari berjalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami sandingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah, puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10, satu ayat. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10, gampang dihafal dan saya percaya ini akan menjadi pegangan kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan. Alkitab katakan begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Alkitab katakan janganlah kita bersungut-sungut. Kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Karena itu mendukakan hati Tuhan. Kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Itu merupakan tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Kenapa dipenuhi rasa syukur? Karena kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah baik. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah indah. Jadi kenapa seseorang bisa bersungut-sungut? Yang pertama, saya pelajari karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan selalu hidup dalam persungutan. Ada masalah sedikit mengeluh, ada tantangan sedikit mundur dari Tuhan, ada masalah sedikit akhirnya kecewa dengan keadaan. Pada akhirnya orang seperti ini tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya hanya dipenuhi dengan persungutan. Alkitab catat bahwa persungutan yang dibuat oleh bangsa Israel menyebabkan bangsa Israel tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi persungutan bukan suatu dosa yang kecil, saudara dikasih dalam Tuhan. Persungutan, mengeluh, komplain sama Tuhan, komplain dengan keadaan, akhirnya membawa setiap orang tidak bisa diproses. Dan Tuhan mau setiap kita mengalami proses. Alkitab mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita diperhadapkan dengan suatu keadaan, kita diperhadapkan dengan suatu peristiwa di mana kita di dalamnya hidup selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengeluh, apa yang kita mau andalkan? Iya kan? Kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita biasa katakan, terkutukkah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dengan kata lain, orang yang bersungut-sungut yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal pribadi Tuhan. Dia hanya menjalankan rutinitas agamawinya. Sehingga akhirnya ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi keadaan yang memang Tuhan izinkan hal itu terjadi, dia bersungut-sungut, dia komplain, mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai saya, mana Tuhan? Saya udah doa, saya udah puasa, tapi kenapa pintu-pintu tertutup? Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang menyusahkan dalam hidup kita terjadi. Kenapa? Di situ kita dibentuk, di situ kita diuji, di situ kita dididik supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa orang bersungut-sungut? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, saya pelajari kenapa ada orang yang bisanya hidupnya bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Karena hanya mau menyenangkan dirinya sendiri. Iya kan? Kalau begitu dapat susahnya komplain, begitu senangnya datang kepada Tuhan. Ketika diizinkan masalah, diizinkan pergumulan, bersungut-sungut, mengeluh. Kena sama kan kayak bangsa Israel kan. Pada saat itu ketika mereka masuk dalam padang gurun dan mereka mengalami susah makan, susah minum. Mereka komplain sama Musa, untuk inikah engkau bawa kami keluar supaya kami mati di padang gurun. Sudah dikasih dalam Tuhan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Orang ini akan susah sekali mengucap syukur hidupnya. Kenapa? Karena ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan gesekan. Karena ingat, Alkitab jelas katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada proses dalam kita mengiring Tuhan.
Ada pembentukan dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, ada tantangan, ada gunung, ada batu di hadapan kita, jadikan itu sebagai batu loncatan, bukan justru jadi batu sandungan. Sehingga akhirnya kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan keluarga, kita menyalahkan orang yang memang mungkin Tuhan pakai untuk mengasah hidup kita. Jadi yang kedua saya pelajari, orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang hanya mau memuaskan dirinya sendiri, hanya mementingkan dirinya. Jadi penyakitnya adalah me, myself, and I, gitu kan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang gak akan pernah melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Selama itu menyenangkan dia, dia buat. Selama itu merugikan dia, jadi susah sekali untuk berkorban, susah sekali untuk mau menabur, susah sekali untuk bersyukur. Pada akhirnya hidupnya hanya bersungut-sungut, hidupnya hanya mengeluh. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Hidup dalam kekristenan, hidup mengikut Tuhan adalah hidup sangkal diri pikul salib. Saya mengerti betul, di balik sangkal diri ada pikul salib, ada berkat, yes. Tapi ingat, mengikut Tuhan, Paulus katakan, kepadamu bukannya dikaruniakan hanya untuk percaya, tapi kepadamu juga dikaruniakan untuk apa? Untuk menderita bagi nama Dia. Apa itu menderita bagi nama Dia? Ketika engkau difitnah, ketika engkau dibicarakan hal yang tidak berkenan, ketika engkau digosipin, ketika engkau dirancangkan sesuatu yang jahat, kita tidak membalas, itu yang menderita bagi Kristus. Sangkal diri pikul salib. Kok bisa pendeta? Ya bisa lah. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Alkitab jelas katakan bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bagian kita adalah tetap terus percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Jadi yang pertama, siapa itu orang yang bersungut-sungut? Orang yang tidak mengenal pribadi Allahnya. Dia hanya berpikir bahwa saya menjalani rutinitas agama saya menjalani ibadah setiap hari Minggu, saya mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu, saya berdoa, namun dia tidak pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Karena dalam proses, dalam pengujian, dalam pembentukan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, siapa itu orang yang bersungut-sungut? Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Stop berpikir bahwa hidup ini hanya untuk saya. Ingat, kita ada untuk menjadi berkat. Kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita ada supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara dan saya ada karena kita ada visi, ada misi yang harus kita jalankan. Apa itu? Jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Melalui apa? Melalui perbuatan keseharian kita, melalui perkataan kita, melalui akun sosial media kita. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Stop mengasihani diri sendiri. Tapi mulai hari ini, kasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena untuk itulah kita ada. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sehingga biar di sepanjang hari ini, kita tidak lagi hidup bersungut-sungut. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Kita percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Selalu bersyukur. Karena di balik rasa syukur kita adalah bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Di balik rasa syukur kita adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa dalam iman. Di balik rasa syukur kita, bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan bersyukur membuat kita semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus kepada setiap umat Tuhan yang hari ini menyaksikan siaran program Bible and Coffee ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan menyertai, menopang mereka sepanjang hari ini, menguatkan, meneguhkan iman mereka sepanjang hari ini. Sehingga hidup mereka berdasarkan firman Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Taruh hati kami ya Tuhan, taruh hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga dijauhkan kepada kami dari hati yang selalu bersungut-sungut, hati yang selalu komplain, hati yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi kami mengerti, kalau kami mau belajar bersyukur, maka Tuhan akan membentuk kami, membimbing kami untuk menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati setiap rekan-rekan hamba yang menyaksikan program Bible and Coffee pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.